tujuan puasanya, kata Imam Ibnu Abbas, setidaknya memiliki beberapa ciri. Yang pertama, ciri orang berhasil dari puasanya itu, kata Imam Ibnu Abbas, tumbuh di dalam hatinya, tumbuh di dalam perbuatan kesehariannya sikap hidup yang namanya al-khauf minal jalil. Apa itu? Ada merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan aturan-aturan syariat Allah. Itu berhasil dari puasa. So, melihat orang yang berpuasa, adik-adik misalkan, atau kita, dan itu ada nasi di rumah sama daging kebo, ya bayar. Padahal nasi punya kita, dagingnya punya kita. Berani gak kita makan di siang hari? Tidak. Kenapa? Kan punya kita. Ada orang lihat juga tidak. Kenapa? Karena kita yakin Allah melihat kita. Maka kalau sikap ini diterapkan dalam kehidupan, di suasana ramai kita akan bertakwa, di suasana sepi kita akan bertakwa, di pasar kita akan bertakwa, di kantor kita akan bertakwa, di pabrik kita akan bertakwa. Mananya apa? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu di pabrik ini kalau angka ditambahin nolnya nggak ada yang tahu, ini cuma saya saja yang tahu. Tetapi Allah Maha melihat, sehingga kita bertakwa menghindari itu. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana. Di pasar, di kantor, kalau ada sikap takwa, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa tujuan utamanya adalah melahirkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tumbuh rasa al-khauf minal jalil, takut kepada Allah, takut melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khauf minal jalil. Yang keduanya, kata Imam Ibnu Abbas, orang yang berpuasa itu akan senantiasa wal amalu bitanzil. Dia akan beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Qur'anul Karim. Dia akan beramal dengan Al-Quran. Dan yang ketiganya, kata Imam Ibnu Abbas, tanda orang berhasil dari puasa itu adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Orang yang beres puasa, kalau itu berhasil puasanya, maka dia akan senantiasa mempersiapkan seluruh kehidupannya dalam rangka menjemput kehidupan akhirat, menjemput kematiannya. Sobat muhasabah kita setelah puasa kita, begitu tidak sikap kita tuh, al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menyebut kematian. Punya kaki siapkan untuk kematian, punya tangan siapkan untuk menyambut kematian, dalam rangka menjemput kematian untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ustaz caranya? Maka para ulama, sorpun bijami ma'an amallahu ta'ala, tasarrufkan semua itu untuk mencari keriduan di hadapan Allah. Apalagi semua persoalan akan dihisab di hadapan Allah. Salah satunya tasarrufkan itu adalah harta dan rezeki yang kita miliki, itu harus ditasarrufkan di jalan Allah. Tadi pembawa acara, tadi koriknya membaca Quran surat apa Ibu? Korik Quran surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu Quran surat Makkiyah apa Madaniyah? Bu Ustaz. Ya, Al-Ma'un ada berapa surat? Apa berapa ayat? Enggak tahu Ustaz. Ya,
Udah saya juga tahu, ibu-ibu pasti tahu. Ya. Salah satunya yang harus kita tasarufkan itu adalah harta kita. Allah katakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu nggak kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Pak Bu, yang mendustakan agama itu akan ditempatkannya pun juga oleh Allah bidarkil asfal, di dalam keraknya neraka jahanam. Itu orang yang mendustakan agama. Siapa yang mendustakan agama? Dalam Quran surat Al-Maun tadi salah satunya adalah apa kan? Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama, mereka yang suka menghardik anak yatim. Maka itu orang yang menghardik anak yatim akan ditempatkan oleh Allah di dalam keraknya api neraka. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana saya terhadap anak yatim? Oh, kalau ibu punya suami keras hatinya, susah diluluhkannya oleh ibu. Oh, pokoknya beneran deh. Bawa anak yatim pelihara sebulan saja di rumah, suruh tiap pagi bapaknya ngelus kepalanya anak yatim, maka insya Allah akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah katakan, ana wa kabilul yatim hakada fil jannah. Rasulullah katakan, saya, kata Rasulullah, bersama orang-orang yang memelihara anak yatim hakada, bagaikan kedua jari ini. Rasulullah menandakan dua jari begini, Pak. Mananya apa? Tidak jauh dengan Rasulullah, akan berdampingan dengan Rasulullah nanti di yaumul qiyamah di dalam surga. Kita ini tidak terasa, ini anak-anak yatim, ibu, anak-anak yatim tidak terasa ngumpul sama kita. Mereka itu akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Lulus kepalanya, punya apapun kasihkan. Maka Rasulullah katakan, nanti di akhirat akan dibersamai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, berdampingan. Kanjeng Nabi ngajarin ke anak yatim dina Idul Fitri, bangsaina musim, angkat ke masjid maksad penetapan Idul Fitri aja budak sesegukan. Ngerti nggak Pak? Enggak, saya bodoh yang bikin saya enak. Apa itu syair Pak? Itu syair menandakan Rasulullah begitu sayang. Nabi mau berangkat sholat Idul Fitri Pak, mau berangkat sholat Idul Fitri, tahu ada anak yatim. Itu anak yatim bapaknya meninggal ketika meninggal pada perang Badar. Rasulullah langsung menangis ambruk di tempat itu Pak, melihat anak yatim ini. Kemudian apa? Lalu Rasulullah memangku meraup, diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum berangkat Rasulullah ke masjid Pak, balik lagi ke rumahnya Rasul. Ngapain di rumahnya? Diadusi oleh Rasulullah, dibuka bajunya, diganti oleh Rasulullah, dimandikan oleh Rasulullah, dikasih makan oleh Rasulullah, digendong, dibawa ke masjid untuk sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu Rasulullah. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasul, hormati, muliakan anak-anak yatim. Ana wa kafirul yatima fil jannati hakata. Orang-orang yang memuliakan anak yatim, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah dan akan dibersamai bersama Rasulullah nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampun ya ngajinya ya. Kalau ini sudah siap, aduh ini lumayan karena bulan puasa ya.